Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang ketahanan pangan selama pandemi di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ketahanan pangan Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian UM Jember. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya kembali. Perkenalkan, nama saya Zainur Rahman. Saya dari Prodi Agribisnis UM Jember dengan NIM 18103210004. Pada video kali ini, saya termotivasi dari pepatah, "If you don't change, then the time will change you, and you have no choice." Ketahanan pangan. Ketahanan pangan menurut FAO tahun 1997 adalah situasi di mana semua rumah tangga mempunyai akses, baik fisik maupun ekonomi, untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, di mana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, yaitu yang pertama, kecukupan ketersediaan pangan. Yang kedua, stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun. Yang ketiga, aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap pangan serta kualitas atau keamanan pangan. Keempat, komponen tersebut dapat digunakan untuk mengukur ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Selanjutnya, dampak COVID-19 terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Penyebaran COVID-19 mengakibatkan inflasi, kesulitan akses pangan, hingga kenaikan harga pangan. Inflasi mencapai 2,7%. Di 27,% ini makanan ataupun minuman sudah 5,3% terjadi kenaikan harga pangan. Dengan inflasi juga hampir 1,1 sampai 3,8 juta orang jatuh ke dalam garis kemiskinan. Sekitar 56,5% merupakan pekerja informal. Angka kecukupan energi atau AKE masyarakat Indonesia masih sangat kurang. Batas normal AKE yakni pada angka 100 sampai kurang dari 130%. Namun berdasarkan data terbaru sekitar 14,5% warga yang memenuhi AKE, sedangkan yang kurang atau sangat kurang dari AKE mencapai 33,9% dan 45,7%. Hal ini menunjukkan angka kecukupan energi masyarakat Indonesia sebagian besar kurang dari 100%. Angka kecukupan protein atau AKP yang sesuai atau normal hanya 46,5%, sedangkan sisanya yakni 17,3% kurang dari batas normal AKP dan 36,1% tergolong sangat kurang. Selanjutnya, upaya pencapaian ketahanan pangan Indonesia selama pandemi, yaitu yang pertama, peningkatan kapasitas produksi. Kementan mengajak pelaku pertanian melaksanakan percepatan tanam padi musim tanam 2 tahun 2020 seluas 6,1 juta hektar, pengembangan lahan rawa di Provinsi Kalimantan Tengah 164.598 hektar, termasuk intensifikasi lahan rawa 85.450 hektar dan ekstensifikasi lahan pertanian 79.142 hektar. Kedua, diversifikasi pangan lokal. Kementan akan mengembangkan diversifikasi pangan lokal berbasis kearifan lokal yang berfokus pada satu komoditas utama. Ketiga, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan dengan cara penguatan cadangan beras pemerintah provinsi atau CBPP. Kemudian penguatan cadangan beras pemerintah kabupaten atau kota atau CBPK. Keempat, pengembangan pertanian modern. Caranya melalui pengembangan smart farming, pengembangan dan pemanfaatan greenhouse untuk peningkatan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam, pengembangan korporasi petani, dan pengembangan food estate untuk peningkatan produksi pangan utama yaitu beras atau jagung. Mungkin itu saja pokok bahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like video ini, share, dan subscribe untuk membagikan wawasan ilmu tentang ketahanan pangan kepada rekan-rekan semuanya.